Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh wabah virus corona atau COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan yang semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya melalui video ini untuk menjelaskan terkait materi yang sudah saya janjikan sebelumnya, yaitu tentang teori penyesuaian kerja yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah konseling karir. Baik, langsung saja kita mulai penjelasan dari mind mapping yang telah saya siapkan dalam video kali ini tentang teori penyesuaian kerja. Baik, judul teorinya adalah teori penyesuaian kerja. Tentu kita perlu pahami dulu tentang apa itu penyesuaian kerja. Oke, di sini dijelaskan penyesuaian kerja adalah proses yang dinamis dan kontinu. Artinya proses yang selalu mengalami perubahan-perubahan dan sifatnya selalu berkelanjutan, kontinu, ya, terus berjalan. Yang dicapai oleh pekerja siapapun menjalani pekerjaan apapun. Nah, untuk mencapai dan mempertahankan kesesuaian dirinya dengan lingkungan kerjanya. Nah, penyesuaian kerja ini diindikasikan dengan lamanya masa vokasional dalam pekerjaan. Hal ini bersangkutan dengan masa jabatan. Seberapa lama dia menduduki sebuah jabatan. Biasanya masa jabatan ada periodenya, ada yang 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, atau bahkan setahun dan seterusnya. Nah, kemudian ada berkenaan dengan kesamaan konsep. Dalam sebuah pekerjaan biasanya ada konsep kerja. Nah, makanya di sini berkenaan dengan bagaimana dia menjalani sebuah kesamaan konsep antara dirinya dengan pekerja lain ataupun dengan pimpinan ataupun bawahannya. Selanjutnya berkenaan dengan performansi pekerjaan, performa, penampilan kerja. Bagaimana dia menampilkan sebuah pekerjaan yang tentu diharapkan ketika orang melihat pekerjaannya, performansi pekerjaan, orang akan memberikan apresiasi. Artinya pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang sesuai dengan harapan dari pimpinan, rekan kerja, atau siapapun itu. Selanjutnya, membedakan penyesuaian kerja dari konsep yang menyangkut seleksi karir. Nah, artinya seseorang melakukan penyesuaian kerja ini berkaitan dengan seleksi karirnya. Ketika dia menjalani karir sesuai dengan tahap seleksi yang tepat, maka dia sudah menjalani sebuah proses penyesuaian kerja biasanya. Misalkan orang yang ingin berkarir sebagai seorang konselor, maka dia sudah bisa mencari informasi-informasi yang berkenaan dengan pekerjaan konselor, lalu menyesuaikan dirinya dengan pekerjaan konselor tersebut. Kira-kira sesuai atau tidak? Entah itu kemampuannya atau hal-hal lainnya dalam dirinya dengan tuntutan atau syarat-syarat dari pekerjaan yang akan dia jalani tersebut. Dan tentu ini bukan hanya berlaku untuk pekerjaan konselor, tapi juga pekerjaan yang lainnya. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas pada bagian berikutnya. Dan di sini juga dikatakan dan bukan performansi aktual dalam kerja. Artinya penyesuaian kerja bukan bukan penampilan yang nyata dalam kerja, dan artinya bukan berbentuk hanya berupa laporan-laporan hasil pekerjaan yang bisa langsung dilihat begitu saja. Karena namanya penyesuaian ini kan berkaitan dengan diri individu itu. Nah, ini penyesuaian kerja berdasarkan dari definisinya tokoh Dewis dan Lobquist dalam buku Sharp tahun 1992 pada halaman 94. Oke, nanti akan lebih jelasnya tentang teori penyesuaian kerja akan kita bahas pada bagian-bagian berikutnya dalam video mind mapping ini. Oke, selanjutnya apa implikasi dari kita mempelajari tentang penyesuaian kerja ini? Implikasi daripada penyesuaian kerja bagi seorang konselor tentunya adalah agar bisa membantu konseli yang memiliki masalah dalam penyesuaian kerjanya. Contohnya di sini seperti masalah dengan rekan kerja. Biasa dalam pekerjaan kan kita tidak sendiri, kita memiliki beberapa rekan kerja biasanya. Dan terkadang kita memiliki masalah-masalah pribadi dengan rekan kerja kita, entah ketidakcocokan dalam sebuah pendapat,
entah berkenaan dengan sensitivitas pribadi atau hal-hal yang sifatnya sangat-sangat pribadi, misalkan ada unsur perasaan terhadap rekan kerja lainnya, lalu ada persaingan untuk mendapatkan hati dari orang tersebut, misalkan demikian. Atau misalkan dalam sebuah pekerjaan yang mengharuskan adanya teamwork, kerja tim, ternyata ada perbedaan pendapat, yang satu memiliki konsep harusnya begini, yang satu harusnya seperti ini, artinya tidak ada kecocokan atau kesesuaian, sehingga terjadilah masalah dengan rekan kerja. Nah, rekan kerja di sini kan juga bisa berkaitan dengan entah itu pimpinan, bawahannya, ataupun yang setara dengannya, artinya betul-betul rekan kerja. Kemudian juga bisa di sini misalkan contoh masalah dengan supervisor. Nah, biasa dalam pekerjaan kan ada supervisornya. Supervisor ini bisa dikatakan semacam pengawas yang melakukan proses supervisi untuk menilai tadi performansi kinerja daripada seorang pekerja misalkan. Nah, maka bisa saja kita mengalami masalah dengan supervisor. Maka supervisor melihat kinerja kita buruk, padahal kita merasa kita sudah berusaha bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, itu kan bisa terjadi. Nah, selanjutnya masalah ketidakmampuan dalam pekerjaan. Misalkan kita sudah menduduki sebuah lingkup pekerjaan atau jabatan, tapi ternyata setelah kita berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas dari pekerjaan tersebut, kita merasa tidak mampu. Nah, maka masalah ketidakmampuan dalam pekerjaan ini juga berkaitan dengan masalah yang bisa dialami oleh konseli, yang bisa dibantu oleh konselor untuk mengatasinya. Kemudian isu-isu lainnya misalkan masalah gaji atau penghasilan yang tidak sesuai dari sebuah pekerjaan, masalah tumpukan pekerjaan, masalah kurangnya apresiasi dari pimpinan terhadap pekerjaan, atau masalah-masalah lainnya yang bisa saja kita temui nanti ketika kita menjalankan proses konseling karir. Beragam permasalahan yang dialami oleh konselor, termasuk masalah yang berkaitan dengan penyesuaian kerja ini. Oke. Selanjutnya kita masuk pada dua komponen pokok dari penyesuaian kerja. Di sini ada dua komponen pokoknya. Nah, di sini ada satisfaction dan ada satisfaction. Oke, satisfaction dulu. Satisfaction menunjukkan kepuasan seseorang dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, lebih jauh lagi ini menunjukkan kepada tingkat kebutuhan individu dan syarat-syarat pekerjaan yang harus dipenuhi. Oke. Jadi ketika seseorang menjalani sebuah pekerjaan, terkadang ada yang namanya kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan ataupun ketidakpuasan dari pekerjaan tersebut. Misalkan seseorang menjalani sebuah pekerjaan, tentu dia berharap setiap pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Tapi ternyata tidak demikian faktanya, sehingga dia tidak merasa puas. Atau ketika seseorang menjalani sebuah pekerjaan, dia berharap dia bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarganya, tapi ternyata faktanya mungkin tidak demikian, sehingga dia tidak puas. Nah, kalau sesuai dengan harapan maka dia akan puas. Maka ini pun berkenaan dengan tingkat kebutuhan tadi, ataupun harapan-harapan dari seorang pekerja ataupun orang yang mempekerjakan seorang pekerja. Misalkan seorang pekerja tadi berharap bisa mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan dirinya maupun keluarga. Faktanya dia dapat itu, maka dia akan puas. Ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia tidak akan puas. Atau juga misalkan harapan dari pimpinan atau orang yang mempekerjakan dia. Pimpinan berharap misalkan diberikan deadline pekerjaan 2 minggu selesai. Ketika pekerja ini mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 2 minggu, maka tentu akan ada kepuasan di sini. Namun ketika tidak sesuai target atau harapan tersebut, maka tentu tidak akan ada kepuasan. Nah, begitupun berkenaan dengan syarat-syarat pekerjaan yang harus dipenuhi. Nah, misalkan sebuah pekerjaan mensyaratkan harus misalkan sebuah pekerjaan selalu menargetkan dalam desain grafis, misalkan ada contoh, orang pelanggan selalu berharap ketika dia memesan sebuah gambar atau desain itu bisa selesai dalam waktu 3 hari, dan itu sudah menjadi bahan jualan daripada orang yang bekerja di bidang ini misalkan.
di promosinya kami bisa menyelesaikan desain dalam waktu 3 hari. Nah, ketika pelanggan berharap seperti itu, maka harapannya kan hal tersebut bisa dipenuhi. Nah, syarat ini tentu ditujukan kepada si pekerjanya. Nah, maka si pekerja harus bisa memenuhi syarat tersebut sehingga dia bisa mendapatkan kepuasan ketika syarat tersebut bisa dipenuhi. Atau syarat-syarat lain misalkan di perkuliahan saja. Dosen meminta mengerjakan sebuah makalah dengan beberapa syarat-syarat dari segi penulisan, jumlah referensi dan lain sebagainya. Nah, ketika mahasiswa mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan dari dosen tersebut sesuai syarat-syarat yang dipenuhi, yang diminta, maka tentu akan ada kepuasan ketika mahasiswa tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan tadi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, satisfactoriness apa itu? Yaitu menunjukkan kepuasan atasan atas performansi seseorang. Nah, kalau ini lebih kepada atasan ya. Kalau tadi kan diri individunya. Hal ini menyangkut penilaian biasanya oleh supervisor ya, yang menilai tingkat kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Seperti yang saya sampaikan, kadang dalam pekerjaan ada supervisornya, ada pengawasnya yang memberikan penilaian ya, supervisor tersebut. Nah, di sini berkenaan dengan kepuasan daripada supervisornya. Misalkan atasan selalu berharap setiap bawahan atau pegawainya bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target atau harapan yang telah disepakati bersama dari sebuah entah itu perusahaan atau lembaga tertentu. Nah, tentu seorang atasan perlu melakukan proses pengawasan terhadap kinerja daripada pegawai atau bawahannya. Nah, maka untuk hal tersebut perlu dilakukan sebuah proses penilaian atau pengawasan ataupun supervisi yang bisa dilakukan oleh seorang supervisor yang ditunjuk oleh atasan atau atasan langsung yang menjadi supervisornya. Lalu dia melihat tingkat kemampuan dari setiap individu yang menjadi pekerja atau pegawainya dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada pekerja tersebut. Tentu di sini berkenaan dengan job description-nya ya. Karena setiap orang bekerja tentu sudah ada job description masing-masing, gambaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pekerja. Nah, maka itu dilihat ketika individu mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan targetan-targetan yang telah ditentukan, maka tentu akan ada kepuasan dari atasan terhadap performansi dari individu yang bekerja di bawah naungan lembaga ataupun perusahaannya tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu.